Tata Motors, inspired by people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda XJ. Saya mahasiswa Magistra Manajemen Universitas Gadjah Mada. Inilah faktor-faktor eksternal PT Tata Motors Distribusi Indonesia. Terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu, terutama kepada Bapak Profesor Bahasa Swasta DA MBA PhD sebagai dosen pengampu. Pada slide outline ini kita akan bahas 4, pendahuluan, profil perusahaan, 9 faktor eksternal, dan kesimpulan beserta masa depan perusahaan. Pendahuluan, latar belakang, sektor otomotif yang semakin kompetitif, perlu diketahui apa-apa saja faktor eksternal, peluang dan ancaman, rumusan masalah, apa-apa saja yang menjadi peluang dan ancaman tersebut, bagaimana implikasi terhadap bisnis, dan bagaimana pada akhirnya kita bisa menentukan arah masa depan perusahaan. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui rumusan masalah tersebut, dan metode penelitiannya adalah dengan menggunakan data sekunder. Tata Motors merupakan bagian dari Tata Group yang berdiri sejak 1868. Bisnisnya banyak, ada konsultasi services, ada Tata Steel, ada Tata Chemical, bahkan ada Tata Beverage, penjualan teh. Tata Motors sendiri melakukan ekspansi pada tahun 2012, resmi berdiri di Indonesia dan mulai meluncurkan produknya pada September 2013. Menjual berbagai lini produk dari pickup kecil hingga kelas truk. Faktor demografi, tentu saja isu utama adalah jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat keempat terbanyak di dunia. Bahkan proyeksi 2020 tahun ini mencapai 271 juta jiwa. Ini akan meningkat hingga tahun 2030 nantinya, seperti di grafik. Kemudian bonus demografi, usia produktif yang semakin meningkat, di mana semua ini akan menimbulkan peluang. Artinya market yang besar, potensi penjualan pun meningkat, kemudian kebutuhan yang meningkat akan kendaraan komersial. Yang ketiga adalah bonus demografi tadi, usia produktif, usaha, butuh mobil. Ancamannya tentu kompetisi akan semakin meningkat. Kemudian tidak bisa kita pungkiri bahwa potensi kejahatan dan pengangguran akan meningkat di masyarakat. Kedua ini kita analisis implikasi bisnisnya, perusahaan bisa melakukan segmentasi fokus terhadap konsumen yang mau dibidik, dan untuk demografi yang usia produktif ini memberikan program yang muda yang jadi pengusaha. Faktor sosial budaya, adanya anggapan masyarakat tentang perbedaan kualitas mobil Jepang dan non-Jepang. Dan dalam pengambilan keputusan kendaraan, masyarakat Indonesia masih melibatkan keluarga dan pertemanan. Tapi ini bisa menciptakan peluang bahwa Tata Motors Indonesia dapat mengusung konsep budaya India yang dicintai masyarakat sebagai konsep pemasaran dan membidik komunitas pengguna kendaraan komersial. Ancaman bisa terjadi, masih ada sentimen masyarakat tentang negara India masih berkembang dan produk non-Jepang. Namun implikasinya bisa merekrut brand ambassador dari India, Shahrukan Kajol, untuk meningkatkan kesadaran merek dan membidik komunitas-komunitas seperti pengusaha minyak dan gas ataupun pengusaha logistik sebagai target market. Faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh positif rata-rata 5% dapat menciptakan peluang, yaitu industri yang bergerak maju tentunya membutuhkan kendaraan operasional, butuh mobil, jualan. Ancamannya adalah ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan masyarakat melakukan penundaan pembelanjaan mobil, dan parahnya akan muncul golongan masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pembayaran ke perusahaan kredit. Gagal bayar, mobil ditarik. Implikasinya tentu dengan kondisi ekonomi yang kondusif, pengusaha Tata Motors Distribusi Indonesia dapat memanfaatkannya menambah penjualan. Akan tetapi, jika terjadi ketidakpastian ekonomi, potensi ini akan menyebabkan kegagalan bayar sehingga customer perlu diseleksi dari awal. Faktor teknologi terkait dengan revolusi 4.0 berkaitan dengan teknologi cerdas yang berperan terhadap perubahan kehidupan manusia. Salah satu adalah bisnis, perubahan pemasaran dari tradisional menjadi digital. Ada OLX, Car Moody, Mobil 123 sebagai platform
penjualan mobil online. Tentu ini menciptakan peluang bahwa Tata Motor Indonesia dapat memanfaatkan pemasaran digital untuk menjaga konsumen yang lebih luas lagi, dan bahkan tidak mungkin dapat memunculkan mobil listrik sebagai impact dari teknologi yang semakin meningkat. Ancamannya tentu bila terjadi komplain dari masyarakat akan sangat mudah menjadi viral melalui online, dan implikasinya adalah perusahaan dapat memanfaatkan teknologi pemasaran ini untuk meningkatkan penjualannya. Yang tak kalah menarik, faktor politik pemilu 2019 yang ternyata berimpak terhadap lesunya penjualan mobil di Indonesia, dan juga isu desentralisasi politik. Namun peluangnya adalah Tata Motor Indonesia pernah mengirim kendaraan untuk program partai politik seperti ambulans ataupun mobil pembagian sembako gratis. Ancaman dapat terjadi keadaan situasi politik memanas dapat mengganggu stabilitas negara, stabilitas ekonomi, sehingga tentunya menghambat penjualan mobil Tata Motors di seluruh Indonesia termasuk di dalamnya. Implikasinya, perusahaan harus dapat menganalisa kondisi ini menjadi diciptakan sebagai peluang menjual mobil dalam jumlah fleet ke partai politik sebagai salah satu solusinya. Faktor pemerintahan erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Pembatasan holiday bagi perusahaan yang mengembangkan teknologi mobil listrik, pembatasan kuota impor, bahkan sampai kepada penggantian bahan bakar dari premium menjadi pertalite yang mempertahankan bahan bakar solar. Tentu ini menjadi peluang bagi Tata Motors untuk mulai merancang mobil listrik dan semakin mengembangkan pemasaran untuk kendaraan berbahan bakar diesel yang dimiliki Tata. Ancamannya, pembatasan kuota, penjualan menurun, implikasinya harus dimanfaatkan program-program untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia. Yang tak kalah menarik, faktor lingkungan alam. Asian Development Bank menyebutkan salah satu penyumbang polusi terbesar di dunia adalah otomotif. Isu lainnya terkait dengan isu pandemik virus corona menyebabkan penurunan jumlah penjualan mobil Indonesia. Peluangnya tentu Tata Motor Indonesia dapat menciptakan kendaraan ramah lingkungan dan melakukan aktivitas-aktivitas ramah lingkungan. Cita baik meningkat. Ancamannya, virus corona menimbulkan ketidakpastian ekonomi. Bisa jualan. Implikasinya, perusahaan dapat menciptakan kendaraan ramah lingkungan dan terus menjaga lingkungan agar tetap asri. Faktor hukum bisnis Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang pelindungan hak konsumen yang ternyata masih lemah pada praktiknya, terutama untuk produk kendaraan yang cacat. Selain itu, regulasi mengenai recall kendaraan yang masih umumnya berangkat dari perusahaan dan kewajiban pendirian pabrik bagi perusahaan minimal beroperasi 55 tahun. Peluangnya, Tata Motor Indonesia dapat menyusun paket pembelian kendaraan Tata Motor plus asuransi keselamatan penumpang. Ancamannya, pendirian pabrik yang belum dilakukan belum jadi concern, jika tidak bisa saja perizinan dicabut. Implikasinya, melakukan audit secara rutin mengenai proses hukum berlaku di Tata Motors Indonesia. Hukum bisnis internasional erat kaitannya dengan pasar bebas, ekspor impor. Peluangnya, Tata Motors Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya dengan meningkatkan kualitas kendaraan yang dijual. Ancamannya, kompetisi bisa saja mengalahkan eksistensi perusahaan Tata Motor Indonesia yang baru saja masuk ke Indonesia. Implikasinya menjadi eksportir untuk negara-negara luar dengan memberikan pabrik di Indonesia bagi Tata Motor. Kita sampai kepada kesimpulan. Pertama, Tata Motors Distribusi Indonesia menghadapi peluang dan ancaman dari faktor-faktor eksternal yang sudah kita paparkan. Demografi, sosial budaya, ekonomi, politik, pemerintahan, teknologi, lingkungan alam, hukum bisnis Indonesia, hukum bisnis internasional. Dan yang kedua, Tata Motor Indonesia harus melakukan prioritas, yang mana faktor eksternal yang menjadi pilihan untuk dimanfaatkan peluangnya dan diatasi ancamannya. Akhir gambaran masa depan perusahaan. Sebagai perusahaan Tata yang bagian dari Tata Group Internasional, Indonesia sebagai pasar kendaraan Tata terbesar setelah India. Kedua, mendapatkan peringkat 5 besar perusahaan otomotif dengan penjualan terbanyak di Indonesia selain Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi.
Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, teman-teman yang telah mendengarkan pemaparan saya mengenai analisis faktor-faktor eksternal Tata Motors Distribusi Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.